Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Jerhadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 40. Kalimat kunci hari ini adalah 頭がズキズキします。 Kepala berdenyut-denyut. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna terkena pilek dan berbaring di ranjang kamarnya. Karena khawatir, ibu asrama datang untuk melihat keadaannya. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 40. Kalimat kuncinya adalah 頭がズキズキします。 kepala berdenyut-denyut. Okayu desu yo. Taichou wa dou? 頭がズキズキします。そう。欲しいものがあったら言ってね。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Ibu asrama menyiapkan makanan yang mudah dicerna dan membawanya ke kamar Anna. おかゆですよ。 Maksudnya, ini bubur ya, おかゆ adalah bubur. です。 Adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. よ Adalah partikel yang ditambahkan pada akhir kalimat saat menyampaikan informasi baru. Dibandingkan dengan okayu desyo tampaknya membuat kita merasakan kehangatan hati ibu asrama terhadap Anna. Apakah umum bagi atasan untuk menggunakan desyo kepada bawahannya? Bisa jadi, jika bawahan yang mengatakannya kepada atasannya bisa terdengar agak mengatur. Kini mari kita kembali ke adegan tadi. Ibu asrama bertanya kepada Anna, 体調はどう？ kondisi badan bagaimana? Maksudnya, kondisi fisik Anda bagaimana? 体調 Adalah kondisi badan. は Adalah partikel penanda topik. どう？ Adalah bagaimana. Gunakan ini saat Anda menanyakan kondisi atau situasi orang yang diajak bicara. Ini adalah pertanyaan, jadi ucapkan dengan intonasi menanjak. Jika kita mengucapkannya dengan sopan, kita ucapkan Taichou wa dou desu ka? Begitu ya? Betul sekali. Anna kemudian menjawab, 頭がズキズキします。 kepala berdenyut-denyut. 頭 Adalah kepala. が Adalah partikel yang mengindikasikan subjek. ズキズキします。 Adalah berdenyut-denyut. ズキズキ Adalah kata tiruan bunyi atau onomatope. Kita dapat menggunakannya saat merasa sakit kepala dan merasa kepala berdenyut-denyut. Jika digabung dengan します。 yang artinya melakukan, kata ini menjadi kata kerja. Apa kita juga dapat menggunakan zuki-zuki shimas bagi sakit di bagian tubuh lainnya? Ya, kita dapat menggunakannya untuk mengatakan mengenai sakit gigi atau luka. Jadi, mari berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. Kepala berdenyut-denyut. 頭がズキズキします。 Ibu asrama kemudian berkata kepada Anna, そう。 oh begitu. Ibu asrama mengkhawatirkan Anna ya. 欲しいものがあったら言ってね。 Kalau ada sesuatu yang diinginkan, katakan ya. 欲しい Adalah kata sifat yang berarti menginginkan. もの Adalah benda. が Adalah partikel yang mengindikasikan subjek. あったら Adalah kalau ada atau jika ada. Nah, Aji, apa masih ingat ungkapan tara? Kita gunakan tara jika ingin mengatakan suatu syarat. Betul, bentuk ta dari kata kerja. あります。 Yang artinya ada, yaitu あった。 dikombinasikan dengan ra dan menjadi あったら yang artinya kalau ada. Ini adalah ungkapan suatu syarat. 言って Adalah bentuk T dari kata kerja, 言います。 yang artinya mengatakan. Itte adalah bentuk informal dari itte kudasai, yang artinya mohon beritahu saya, tanpa menggunakan kudasai, yang artinya mohon. Begitu ya? Ya, betul. ね。 Adalah partikel yang ditambahkan di akhir kalimat untuk membuat konfirmasi. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 40 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah 頭がズキズキします。 kepala berdenyut-denyut.
おかゆですよ。体調はどう？頭がズキズキします。そう。欲しいものがあったら言ってね。Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita menggunakan bentuk tak dari kata kerja yang mengungkapkan bentuk lampau atau selesai. Sejauh ini kita juga telah mempelajari bentuk kamus dan bentuk te dari kata kerja. Apakah ada cara mudah untuk memahami pola konjugasi kata kerja? Mari kita tanyakan guru kita. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, kata kerja bahasa Jepang dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing punya pola konjugasinya. Kelompok 1 adalah kata kerja yang punya bunyi vokal i pada suku kata sebelum mas. 書きます。 Yang artinya menulis adalah contohnya. Saat kata kerja dalam kelompok ini berkonjugasi, suku kata sebelum mas berubah. Mari kita buat bentuk kamus dari 書きます。 yang artinya menulis. Di sini gantilah ki, suku kata sebelum mas, menjadi ku, sehingga menjadi 書く。 untuk mendapatkan bentuk ta-nya, yaitu bentuk lampau atau selesai, gantilah ki menjadi i, dan katakan, 書いた。 Anda telah mempelajari pola-pola konjugasi suku kata sebelum mas dengan lagu-lagu di pelajaran 12. Mohon ingat-ingat kembali. Kelompok 2 adalah kata kerja yang punya vokal e pada suku kata sebelum mas. 食べます。 Yang artinya makan adalah contohnya. Untuk mengubahnya menjadi bentuk kamus, gantilah mas dengan ru dan ucapkan. 食べる。 Untuk mengubahnya menjadi bentuk ta, gantilah mas dengan ta dan ucapkan. 食べた。 Dalam kelompok 2 ada beberapa kata kerja yang punya vokal i dalam suku kata sebelum mas, seperti misalnya 見ます。 yang artinya melihat atau menonton, namun ini hanya sedikit saja. Kelompok 3 punya 2 kata kerja, します。 yang artinya melakukan, dan 来ます。 yang artinya datang. Keduanya berkonjugasi secara tidak teratur, namun hanya ada 2, jadi mohon hafalkan konjugasinya. Bentuk kamus dari shimas, yang artinya melakukan, adalah する。 dan bentuk ta-nya adalah した。 sedangkan bentuk kamus dari kimas, yang artinya datang, adalah 来る。 bentuk ta-nya adalah. 来た。 Kami juga menyediakan tabel pola konjugasi kata kerja menjadi bentuk T dan bentuk nai pada laman internet kami dan buku teks program ini. Jadi silahkan melihatnya. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Hari ini kita memperkenalkan kata terkait pilek. ゾクゾク。 Itu suara orang keluar ingus? Bukan. ゾクゾク。 Menggambarkan bagaimana seseorang merasakan panas dingin. Anda juga dapat menggunakan zoku-zoku saat menggambarkan bagaimana tubuh seseorang bergetar karena tegang akibat sangat ketakutan. Anda juga dapat menggunakannya untuk menggambarkan bagaimana seseorang tampak seakan ia bergetar karena semangat, penuh dengan kegembiraan atau harapan. Kata berikut ini juga digunakan saat orang merasa tidak enak badan. ムカムカ。ムカムカ。 Menggambarkan bagaimana seseorang merasa sakit dan mual. Ini juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana seseorang sedang penuh kemarahan. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum nutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. 今日は Di Jepang, saat orang tidak punya selera makan, biasanya makan bubur. Apel parut katanya juga cukup populer. Keduanya tampak lembut bagi perut dan mudah dicerna.